Siapa? Ilham iya bro. Terinspirasi iya. Muhun. Ieu teh Dilan. Oke guys, selamat datang di podcast obrolan barudak. Pokoknya nama nu bisa diobrolkeun orang obrolkeun. Bersama saya Mang Badar teh aja jeung Mang Dea. Kumaha maneh? Lulus kieu? Gini kok lihat anak-anak muda zaman sekarang ya ikutan geng motor, klub motor. Saya teh pengen kok sebagai anak muda, masa anak muda loyo kok. Maneh teh lain sekolah? Ya kan emang sekolah tapi lihat orang-orang di luaran. Apalagi kan Kota Bandung terkenal dengan Kacau. permotorannya kok. Kacau memang. Mana mah kudu ada di ceramahan. Kalau orang ieu kebetulan ya orang baturan aya ya di handap ya. Anak geng motor ya. Kawan kemana ya? Boleh tuh konsul tuh kok. Halo, di bawah? Oh siapa? Nanti langsung ngetrol kok ya. Oke. Siap. Dagoan. Nama kok yang tinggal di gagah. Sehat. Ada. Gimana kabar? Gimana? Baik. Gimana? Ini teman-teman saya ini satunya katanya pengen jadi anak geng motor. Yang mana tuh nyawa saya? Kok soalnya belum perkenalan kok. Mana emang ngerakeun aing wae. Ini teh salah satu member dari klub motor BRC. Maaf, atau BRC teh naon nih? Apa tuh? Binter Riders Club. Ois, gagah. Ya. Rider? Gagah. Rider berarti wah, Tong ditanya. Jadi pokoknya teh jadi gini ini teman aku nih kan masih sekolah. Yeah. Tapi mau jadi ini apa kayak anak muda gitu geng motor. Dari perspektif aneh sebagai anak motor yang rock and roll. Nah, gimana coba sedikit dikasih tahu. Oke. Kalau tadi berbicaranya geng motor, mungkin kesannya kan kayak urak-urakan gitu ya. Tapi di sini kita harus bisa membedakan antara geng motor dan juga motorcycle club. Tentu ada entitas yang cukup berbeda. Kesannya kan kalau geng motor ini arogansi di jalan raya. Tapi kalau untuk MC ini, motorcycle club ini lebih ke organisasi yang memang pada dasarnya awalnya kita mempunyai hobi yang sama. Nah, tadi karena kebetulan ini di salah satu anggota di BRC, Binter Riders Club, itu mempunyai satu hobi yang sama yaitu di motor mercy. Ya, Binter Mercy 200. Jadi kalau untuk masuk geng motor sepertinya kurang pas. Berarti maksudnya MC dong ya. Si motorcycle. Tapi jadi kalau misalkan ngomongin geng motor, itu sih kayaknya udah lewat ya, udah bukan zamannya. Iya. Udah kalau ngomongin mah urak-urakan mah buat apa juga tuh ke depannya. Maksudnya kriminalitas ya. Apalagi kok kenapa? Yang ceket. Red. Kasih oli kok. Kasih oli. Kita kan berbicara tentang motor, permesinan. Pura. Kasih oli kok. Iya. Jika nama ieu kudu pada yang kopi. Kopi lah cowok, kopi. Mah juga banget panas ya mah. Kudu rada didinginin ya. Boleh. Siap. Saya teh ada coklat, gimana? Coklat dingin? Iya. Pas. Cocok. Boleh. Oke. Tar dulu saya telepon dulu ini yang punya kedainya aduh. Oh. Dipayun, Siap. Can dipencet. Tot. Halo, Mang. Nya abi ieu kopi 2 sareng coklat ice coklatna hijinya. Oh, siap. Oh, udah ready. Kamu memang peka tak aku teh gitu. Oke atuh, ditunggu ya. Oke. Tungguin. Iya. Bentar ini dari produk mana kok? Kita jangan asal memilih kok. Tenang aja. Tuh. Republik Kopi Kampung tentunya dong. Sudah diakui oleh BRC, MCBR, bahkan klub-klub motor lain yang sudah besar melalang
dunia di Indonesia ini. Dan pokoknya ieu mah kopi lagi. Boleh kok. Iya kita apa ya. Ois, mantap. Aduh, mantap. Kopi. Nah, ini coklat. Siap. Siap. Nun mangnya. Mang Sobri eta. Sobri. Mau Sobri. Ya abi ti leutik yang si Mang Sobri tah. Kita cobain dulu. Boleh kok. Bismillahirrahmanirrahim. Edan ya. Aduh, oke kita balik lagi ke topik ya. Ya. Jadi berarti beda ya apa geng motor sama klub motor teh ya? Beda. Tentu. Sangat berbeda gitu. Mas aku teh ya kan aku punya temennya di apa geng motor. Ngakunya teh gangster gitu. Jadi gegerungan di jalan. Jadi aku teh takut atau aku mah kan anak baik ya. Iya, anak sama aku juga anak baik. Gandeng. Duh, kacau ya. Nah, ini berarti kalau menurut pendidikan bagi seorang biker tuh gimana? Kan kita nih masih anak sekolah nih ya, masih perlu dibimbing lah, dan mentalnya belum stabil istilahnya tuh. Terus pasti harus distabilkan di sekolah. Nah, menurut gimana tuh? Oke, ini berarti mungkin sekilas ke belakang dulu ya, berbicara masalah antara bikers dan pendidikan. Oke. Dulu ada bahasa gini, bahasa Sundanya, sakirana nggak ganggu ulin mah ulah gawe. Nah, mungkin pernah terdengar ya, gitu kan. Bahkan kalau berbicara dulu tuh anak-anak motor tuh yang benar-benar jiwa bikers tuh jangankan pendidikan, pekerjaan pun ditinggalkan, hanya untuk bermain tadi, gitu ya, entah itu touring ataupun rolling dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, tentu kan kita tuh nggak hidup selamanya di motor, di komunitas gitu ya. Kita perlu ada yang namanya penghasilan juga, gitu kan. Apalagi yang udah berkeluarga gitu. Nah, kalau ngomonginnya antara pendidikan dan bikers, di luar bikers pun pendidikan sangat penting gitu ya. Artinya kita pun bisa main motor ya, bisa kumpul. Betul. Kalau nggak ada duitnya dari mana? Nah kan? Itu bisa. Tentu dari pendidikan itu sebagai jembatan kita untuk bekerja. Betul. Di situ gitu kan. Ya. Nah, Yang untuk gawe bensin di mana ya? kan? Aku teh mau nanya ini. Kan sekarang teh musim rawan ya. Banyak orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan dan mengatasnamakan geng motor atau klub motor itu tersendiri. Menurut gimana tuh? Ini perlu ada peran juga. Maksudnya artinya peran tuh dari Kayak mentor gitu ya. mentoring, misalkan dari sekolah. Ya karena sebenarnya simpel, satu kuncinya. Keadaan seperti itu karena mereka di waktu kosong nggak produktif. Makanya ya itu dengan tadi urak-urakan di jalan gitu kan ya, geber-geberan atau mengikuti kegiatan yang bentuknya ke arahnya yang cenderung ke negatif gitu ya. Kayak tadi coba mungkin lebih diarahkan ke arah yang positif. Karena mereka pun saya yakin gitu dari setiap yang onar-onar ini dia pasti punya hobi, tapi mungkin terlebih di hobi di belakang situ nggak didukung mungkin atau gimana ya dia mengekspresikannya di jalan. Kayak gitu. Iya ya. Mana nyawa nu keur viral tahun 2019? Si Dilan. Si Dilan. Itu mah 1990. Oh, kalah. Mana apa tuh itu terinspirasi dari saha? Siapa? Ilham iya, Bro. Terinspirasi iya. Muhun. Ieu teh Dilan. Dilan kali bebeungeut anak. Belanda. Aduh. Ini yang menginspirasi. Jadi baik yang si Ilham teh kieu atuh. Oh. CS dedet gitu. Mang. Tapi ini inspirasi. Kalau bahas motornya nih, kendaraannya kan kalau klub motor tuh mayoritasnya knalpotnya bising lah.
Nah, tanggapan Ani gimana kan sekarang mah zaman raja knalpot gitu kan ya. Lihat di HP kan ya, Betul, di betul, IG, betul, di TikTok betul. raja knalpot dan ini nih. Nah, tanggapan A gimana? Kalau mau touring susah atuh. Oke. Nah gini, kalau ngomongin knalpot, ini tergantung jenis motornya. Artinya jenis motor. Kalau berbicaranya jenis motor yang di tahun 70-an ke bawah, gitu kan, itu memang bawaan dari pabriknya gitu ya, itu memang sudah bising gitu. Tapi bising di sini tanda kutip enak didengar gitu, Ya. ngebas gitu, dem gitu. Beda dengan motor-motor sekarang yang diganti knalpot brongnya gitu. Oh iya. Motor plastik. Aduh, Motor plastik. saya nggak ikut-ikutan. Ya. Nanti kesenggol, takutnya kesenggol kan. Ngeri. Kalah. Maaf. Nah, jadi kalau ngomongin tadi knalpot berisik itu memang khususnya kita berbicara motor tua ya, rata-rata tuh memang masih bising karena di tahun itu pun aturan knalpot tuh untuk desibel gitu ya belum diberlakukan. Nah, kalau nggak salah itu mulai di tahun 2005 itu baru diberlakukan gitu. Nah, secara tidak langsung nih pabrikan-pabrikan motor entah dari merek apa gitu udah endorse-nya dan Ya, disebut oke-nya. betul. Itu kan bawaan pabrik tuh nggak bising gitu ya. Beda dengan motor yang dulu gitu. Nah, adapun knalpot brong ini ya peruntukannya ya buat di sirkuit gitu ya. Tapi dah gimana lagi ya, fenomena sekarang mah kita sering nemuin di jalan gitu ya, anak-anak muda pakai knalpot brong. Nya positive thinking meureun bising pulang malam kesepian gitu ya kan kudu ya. rada berisik metekeun teuing. Salah eta teh dawe cing. Nah, Kebelet. jadi anjir di ujung tanduk. Nah, ai anak motor apa ya? Jadi dari A aja sendiri awal terbesit pingin jadi anak motor. Gue teh anaknya rock and roll pisan gitu ta. Nah, gimana itu teh? Oke. Berarti ini agak mundur ke belakang awal ketertarikan ya ke dunia motor khususnya motor klasik gitu. Pada awalnya juga sebenarnya saya nggak suka motor klasik. Malah Ini teh SMA ya berbicara Walah. SMA karena pada saat itu kan cewek itu kan lebih suka pakai motor yang Sport modern, ya. sport gitu Sport. ya. cek aing ke awewe deui. Yang rock itu tuh yang jadi mempersulitkan itu. Gimana? Jadi pada saat itu saya pakai Matic. Matic. Terus iseng lah papa saya. Mau Vespa enggak? Saya iseng ya sok aja bawa gitu. Waktu itu Vespa Super tahun 75 kalau nggak salah. Awis no. Bawa tuh. Udah dibawa gitu ya. Ternyata bapak saya jadi kecemplung ke dunia Vespa gitu. Lambat laun beli gitu. Sampai pada sewaktu-waktu saya dibikinin tuh dirakitin dari awal tuh mau cat warna apa. Vespa Super tahun 66 gitu. Tapi ketika udah beres, udah jadi, nggak mau dipakai sama saya. Olah. Nggak ada si papa. Doraka. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Anak doraka. Jadiin pembelajaran aja. Ada tuh. Tapi ate akan anak pinter gitu ya, paling anak pinter. Berarti si ayah teh anak Vespa atau gimana? Kan tadi nyemplung tuh. Gimana lagi tuh? Jadi tadi lanjutin yang tadi ya. Akhirnya karena itu tadi cewek kan saya pingin pakai Matic di mode Gengsi lah ya. Gengsi kan atuh ya. pakai Vespa gitu Cowok-cowok teman sekelas walaupun jelek motornya bagus kan laku zaman sekarang ya. Bahkan zaman A juga sama. Nah, Gitu. akhirnya pakai Vespa teh-nya. Cing cobaan Vespa teh. Weh, ngeunaheun asik oge euy. Alhamdulillah untung cewek saya mah nggak lihat dari situ ternyata. Alhamdulillah. Masih sekarang? Masih. Jadi ngetes awal tuhnya ke cewek tuh coba saya pakai kendaraan klasik dulu. Pakai Vespa diboncengnya waktu itu lain pakai Matic, pakai Vespa. Alhamdulillah nerima dan ternyata dia lebih setuju saya pakai Vespa dibanding pakai Matic. Nah, udah gitu
Saya pakai Vespa tuh kurang lebih dari zaman SMA kelas 2 sampai kuliah. Awal kuliah tuh udah pakai Binter Mercy di situ. Karena apa? Nah tadi terinfluence sama teman-teman, pakai custom, pakai Tiger, CB, perasaan teh punya motor gini teh. Akhirnya nanyain lagi ke papa teh, "Pak, motor masih ada?" Ternyata masih ada di kantor. Itu mah geus karatan pisan sampai ada sarang tawon di bawah kaos. Sarang tawon. Untung jadi sarang berit gitu. Ya. Uyuhan Tawon mah nggak akan gigit-gigit kabel. Nyengat. Tapi kan setidaknya tidak merusak ya motor itu. Oh, Cuma betul. ya numpang tinggal doang itu istilahnya malah. Ikut ngejaga lah gitunya Ya, si tawon. ya, Nah, ya, akhirnya itu dibawa pulang, digosok tuh. Wah, udah karatan pisan edan. Tapi itu luar biasanya motor tahun segitu gitu ya. Sikat busi, kasih oli dikit lah, bising ceket ya, masukin ke lubang businya, selah hidup. Ush, keren. Hidup. Gagah motornya. Hidup. Gagah. Berat. Tadi teh dibuatin Vespa, aya motor ngaju teh beungharnya. Aku iya teh nya loba ieu minimal bere Vespa hiji mah. Minimal bere Vespa hiji mah. Minimal bere Vespa tuh. Urang kena make Scoopy keong. Makanya Tapi ya kalau dilihat dari kualitas motor karena bapak saya juga ya hobinya oprak-oprek motor lah. Dulunya senang ke sarana balap. Nah, jadi kalau kata bapakku tuh perbandingan motor dulu sama motor sekarang tuh memang jauh berbeda. Misal nih dari motor karbu sama injeksi nih. Kalau dari permetikan lah. Yeah. Motor karbu tuh kalau habis bensin gak apa-apa gitu, gak beda sama injeksi. Kalau injeksi bisa-bisa kan gak nyala lagi gitu. Nah, jadi enaknya motor tua tuh gitu. Iya, tuh. Tah, aku teh pengen nanya, aku kan juga suka ya motor Binter Mercy teh. Terus katanya teh motor itu teh gampang riwit gitu. Gampang riwit. Tah. Bukan gampang riwit kok, itu motornya pengen jajan kalau kata papa aku. Masa manusia aja yang jajan ya? Iya. Harus dibiayai, kendaraan juga harus jajan kok. Jajan oli, jajan ban. Jajan. Rungkat kos awewe motor teh nya. Mending ngurus motor daripada ngurus cewek mah. Aya bekas na. Bener. Aya fisik bener. Coba cewek. Wah. Balik lagi ke motor lah, jangan ngurusin cewek. Pusing cewek kok. Cewek pusing. Itu ti awal keluh kesah seorang geng motor jadi ngomongin. Tapi ini luar biasanya teh gini ya. Obrolan barudak, pokoknya mah obrolan barudak nggak bisa diobrolkan, orang obrolkan gitu ta. Jadi tidak berpaku pada satu topik gitu ya, dan luar biasa. Sekali lagi pokoknya terima kasih untuk Kedai Republik Kopi Kampung dan hatur nuhun pisan udah ini ya ngisi acara ya. Tapi alhamdulillah juga kok. Kenapa? Saya kayaknya dikasih hidayah sama Tuhan saya. Tuhan kamu siapa? Allah. Masya Allah. Gini kok, tadinya kan saya pengen masuk geng motor nih, karena lihat teman-teman wah di instastorynya nih, wah bikin JJ nih pakai, wih gagah nih. Gagah. Tapi ada ini ya dari klub motor, kayaknya lebih ke positif lah gitu, jadi ada pembelajarannya gitulah, betul. Edukasi bimbingan gitulah, lebih positif lah, beda sama maaf bukan mau ngejelekin ya, kayak geng gitulah, kan kalau dilihat juga dari info itu Bandung kan banyak yang ditangkap, jadi ngeri juga kan. Sekali lagi hatur nuhun pisan waktunya, siap. Oke, mungkin sekian untuk podcast obrolan barudak hari ini. Nu bisa diobrolkan kita obrolkan, pokoknya mah tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa Subrek, dan like dan share kasih mama ya. Bye bye.